Adik-adik sekami, di mana saja Anda berada, hari ini kita semua berada di pendalaman kitab suci pekan terakhir di bulan September. Saya mengucapkan selamat malam kepada adik-adik sekami, semua umat beriman di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini, kita akan mendalami kitab suci dengan tema Allah yang pengasih mempersatukan kita. Untuk itu, sebelum kita membuka kegiatan pendalaman kitab suci pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang membantu kita semua untuk mendalami kitab suci pada kesempatan ini bersama Pastor James MSC. Selamat malam, Pastor. Halo, selamat malam, Romo Lopez. Malam, Pastor James. Luar biasa, Pastor James. Terima kasih sudah ada di studio Komsos Keuskupan Amboina. Terima kasih juga Romo atas undangannya untuk bisa ambil bagian dalam pendalaman kitab suci bersama anak-anak di seluruh Keuskupan Amboina ini tentunya. Ini sungguh luar biasa. Oke, terima kasih Pastor James. Adik-adik sekami, serta Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman di mana saja Anda berada. Dalam hidup sehari-hari, kita menjumpai bahwa setiap orang memiliki perbedaan satu sama lain. Ada yang punya rambut lurus, ada yang punya rambut keriting, ada yang warna kulit hitam, ada yang putih, ada yang dari suku dan budaya yang berbeda-beda, dari bahasa yang berbeda-beda. Tetapi kita disatukan dalam satu keyakinan akan Yesus Kristus. Maka pada tema permenungan ini, Pastor James akan membantu adik-adik dan kita semua untuk bermenung tentang bagaimana Allah yang pengasih mempersatukan kita yang berbeda-beda itu. Maka dalam kitab Yoel bab 2 ayat 28 sampai 32 nanti kita akan mendengar kisah tentang pencurahan roh. Maka itu pada kesempatan ini sebelum memulai pendalaman kitab suci, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa akan dibawakan oleh Pastor James. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati sebelum memulai pendalaman dengan doa. Kepada Pastor James disilakan. Adik-adik sekalian dimanapun berada, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Sang Penyelamat kami, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Terangilah pikiran dan hati kami, agar bersama dengan teman-teman yang lain, kami dapat mendengarkan sabda-Mu yang akan kami dalami pada hari ini. Semoga pertemuan hari ini membantu kami untuk semakin beriman dan semakin mampu menjadi anak-anak yang dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan pesan yang Kau sampaikan melalui sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor James untuk doa. Adik-adik sekami, para animator, animatris, Bapak Ibu, saudara-saudari, di mana saja Anda berada, setelah ada dalam doa pembukaan, kita akan mengikuti dan membaca serta mendengarkan bersama pembacaan teks kitab suci yang akan kita dalami bersama-sama dengan Pastor James MSC. Pastor James akan membacakan teks kitab suci. Untuk itu adik-adik di rumah, ayo yang punya kitab suci, yang punya Alkitab, boleh mempersiapkan sekarang agar kita sama-sama bisa membacanya. Kepada Pastor James disilakan. Adik-adik sekalian, pembacaan kitab suci kan diambil dari kitab Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan 32. Jadi adik-adik bisa siapkan, bisa membaca di rumah dimanapun berada, dan di sini pastor akan membaca dan yang lain bisa mendengarkan kalau ada yang bisa membaca. Pastor mulai membaca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu
yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik yang terkasih, setelah kita mendengar dan membaca teks kitab suci bersama-sama dengan Pastor James, sebelum kita masuk pada pendalaman teks oleh Pastor James, kita harus menyapa adik-adik kita, adik-adik sekami yang ada di wilayah-wilayah di Keuskupan Amboina. Pastor James mungkin menyapa di mana? Mungkin di Tobelo, di bagian mana? Pastor James punya pengalaman di Tobelo, atau Pastor James pernah tugas waktu itu di mana, bisa menyapa adik-adik kita lah di situ, daerah situ. Hai adik-adik sekalian dimanapun berada, yang ada di seluruh Keuskupan Amboina, yang ada di Maluku, Maluku Utara, ada juga yang di MBD, KKT, di Ternate, di Aru, di Kei Besar, Kei Kecil Tual, dan juga di Ambon, dan dimanapun yang berada. Nah, pada kesempatan ini, setelah kita membaca teks, saya mengajak bersama dengan Romo Lopez tentunya di sini, kita akan memperdalam supaya kita akan semakin mengenal tentang kitab suci, tentang teks yang barusan kita baca. Nanti tentunya ada pertanyaan-pertanyaan, dan nanti adik-adik juga bisa memberikan jawaban, bisa memberikan komentar tentang apa yang akan kita dalami bersama pada malam hari ini. Begitu Romo Lopez. Oke, terima kasih adik-adik. Setelah kita mendapat pengantar singkat dari Romo James MSc, maka adik-adik sekarang siapkan alat tulis, pena, kertas, atau HP. Lalu kita mulai untuk mempersiapkan diri untuk menulis sesuatu berhubungan dengan pendalaman kitab suci. Tentu sebentar Romo James akan menghantar kita dalam beberapa pertanyaan untuk membantu kita mendalami kitab suci. Setelah itu Romo James akan berbicara khusus tentang teks itu sendiri untuk kita semua, dan terakhir apa yang harus kita buat dalam pekan terakhir di minggu kitab suci di bulan September ini. Untuk itu adik-adik, mari sebelum kita memulai mendalami teks kitab suci, mari kita ikuti beberapa pertanyaan yang akan ditanya langsung oleh narasumber kita, Pastor James. Pastor James, silakan. Nah, terima kasih Romo Lopez. Nah, adik-adik sekalian, untuk mendalami teks yang sudah dibacakan tadi, kan ada pertanyaan. Nanti adik-adik bisa juga menjawab, bisa melihat dari teks kitab suci di rumah dan dimanapun adik berada. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan diberikan. Nanti adik-adik coba menjawab. Dan yang bagian pertama sebagai bentuk pertanyaan untuk mendalami teks ini, dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 32, Allah melakukan pencurahan roh kepada siapa saja. Nah, adik-adik coba menjawab. Tadi dalam teks kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 32 tentunya sudah diberikan bacaan tadi. Coba adik-adik bisa sambil berpikir mencari dalam teks kitab suci itu, kira-kira Allah mencurahkan pencurahan roh kepada siapa saja. Nanti kalau adik-adik sudah bisa, adik-adik bisa menulisnya dalam komentar. Adik-adik bisa juga menulis dalam catatan-catatan sehingga bisa menjadi bahan permenungan. Nah, dalam kitab tadi sudah ada, tinggal dilihat dalam ayat-ayat itu. Di ayat berapakah bahwa pencurahan roh itu dicurahkan kepada siapa? Dan pertanyaan kedua, selain mencurahkan rohnya, apakah ada hal lain lagi yang dilakukan Allah dan dinyatakan oleh Nabi Yoel? Nah, setelah pencurahan roh,
hal apa lagi yang Tuhan Allah lakukan dan dinyatakan. Tapi dalam teks kitab suci sudah dibacakan, itu ada. Adik-adik bisa lihat juga dalam teks kitab suci itu. Di situ ada jawabannya. Adik-adik bisa mencatatnya, menulisnya dalam komentar. Itu adik-adik bisa lihat di situ. Dan juga pada pertanyaan ketiga untuk pendalaman ini adik-adik sekalian, menurut Nabi Yoel, apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk memperoleh keselamatan? Apa yang harus kita buat bersama supaya kita semua boleh diselamatkan? Dan tentunya jawabannya sama juga seperti jawaban untuk nomor 1, nomor 2, dan ketiga ini ada dalam teks. Adik-adik bisa sekalian bisa melihatnya dan mencatat. Dan juga bisa mengirimkan jawabannya dalam komentar-komentar ini. Ya, kita akan menunggu adik-adik sambil memberikan jawaban itu. Oke, terima kasih adik-adik. Romo James sudah memberikan beberapa pertanyaan kepada kita semua. Sebelum kita menjawab, dan juga ada yang mungkin mengirimkan pertanyaannya live chat, mungkin bisa mengirimnya ke live chat atau menulis. Kita akan dihibur oleh pemain piano kita, adik Ecen. Tepuk tangan untuk adik Ecen. Ya, adik Ecen silakan.
Terima kasih Adi Ecen dengan penampilannya yang sangat memukau. Aduh, tadi Romo James dan Romo Lopez hampir terhanyut karena permainan pianonya yang sangat luar biasa. Pastor ingin kursus di Adi Ecen ya. Adik-adik sekami lain jangan lupa untuk mengembangkan talenta apa saja. Piano, bola kaki, bola voli, renang, apa saja. Kembangkan selagi Anda masih muda. Ini waktu Anda supaya kelak kalau Tuhan memanggil Anda menjadi berkat untuk gereja. Amin. Oke. Oh, ternyata sudah ada yang menjawab Romo James yang ada di layar kaca kita. Oh ya, ada beberapa pertanyaan. Oh, dari Kebesar juga ada. Ternyata Romo Pius luar biasa, Romo Pius mantan Dirdios ya. Bagus. Oh, dari MBD juga Romo Ayrton. SD Saferus C juga tidak tidak kalah ada. Tapi ada juga dari Santo Antonius Padua Evu. Saya punya adik-adik sekami di kampung saya, Romo James itu ada. Oke, semua jawaban Anda kita rampung dan akan dijawab oleh Romo James supaya kita masing-masing mengoreksi jawaban kita. Oke, kepada Romo James disilakan. Nah, terima kasih Romo Lopez. Adik-adik sekalian tentunya sudah menjawab. Ada yang sudah menulis dalam live chat, juga ada yang sudah menulis dalam buku, dalam catatan masing-masing. Ada juga langsung melihat di teks kitab suci. Nah, kita jawab dari jawaban pertama, dalam soal yang pertama. Allah melakukan pencurahan roh kepada siapa? Jawabannya itu ada di ayat yang ke-28. Kita baca, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, itu adik-adik sekalian jawabannya. Tuhan mencurahkan roh kepada semua orang, kepada siapa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang menjadi jawaban Romo Lopez untuk pertanyaan pertama. Oh, luar biasa Romo James. Ternyata ada juga yang punya jawaban sama ya. Oh ya, oke, baik Romo James, terima kasih. Kalau jawaban keduanya bagaimana Romo James? Nah, Romo Lopez jawaban kedua Ya. dengan pertanyaan tadi, selain mencurahkan roh, apakah ada hal yang lain dilakukan Allah yang dinyatakan oleh Nabi Yoel dalam teks kitab suci? Jawabannya ada dalam ayat yang ke-30. Apa yang Tuhan lakukan? Yaitu dalam ayat 30, adik-adik bisa lihat langsung di teks kitab suci. Pasti ada yang sudah menjawab juga. Yaitu, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Nah itu Tuhan mengadakan mujizat-mujizat selain pencurahan roh. Itulah menjadi jawaban dari pertanyaan yang kedua yang dilakukan oleh Allah, yang dinyatakan oleh Nabi Yoel dalam teks kitab suci. Mungkin Romo Lopez. Baik, nomor masih 3. ada yang Langsung bisa. kita jawab nomor 3. Langsung Nomor ke 3. nomor Mereka 3. penasaran nomor 3 ya. Oke, silakan Romo James. Nah, yang nomor 3, Nabi Yoel, apa yang harus dilakukan oleh manusia supaya memperoleh keselamatan? Ya. Nah, tentunya jawabannya sama. Sudah ada di teks kitab suci. Dalam ayat yang ke-32. Kita baca bersama jawabannya ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang tadi firmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah itu jawaban Romo Lopez. Baik. Untuk pertanyaan nomor yang ketiga ya. Oke. Terima kasih Romo James dan adik-adik serta Bapak Ibu pemirsa di mana saja Anda berada. Anda yang mungkin menonton waktu mengendarai kendaraan atau di rumah atau di kantor atau di mana saja Anda berada. Setelah kita mendapat jawaban dari narasumber kita Romo James tentang 3 pertanyaan tadi, maka Romo James akan memberikan sedikit pesan kitab suci atas tema yang kita renungkan pada pekan terakhir di bulan September, bulan kitab suci ini, yakni Allah yang pengasih mempersatukan kita. Untuk itu kepada Romo James, mungkin pesan kitab suci yang dapat Romo sampaikan kepada kami, adik-adik sekami dan kita semua, sekaligus sebentar nanti terakhir bagaimana kita melaksanakan pesan kitab suci itu dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Romo James disilakan. Nah adik-adik sekalian dimanapun berada, yang sementara nonton, sementara mendengarkan pendalaman ini, tadi kita sudah
membacakan, mendengarkan tentang teks kitab suci. Dan kita juga sudah mendalami tentunya. Sekarang apa pesan kitab suci untuk kita sekalian? Pada malam hari ini apa yang pesan yang bisa disampaikan? Ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Yang pertama, Allah ingin semua manusia diselamatkan. Oleh karena itu, Tuhan Allah mencurahkan roh ke atas semua orang, ke segala suku bangsa, tanpa membeda-bedakan. Setiap manusia dicurahkan roh. Supaya apa? Supaya manusia boleh diselamatkan. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, pencurahan roh Allah ini sekaligus juga sebagai penyatu umat beriman. Supaya kita semua bisa bersaudara, bisa disatukan, dikumpulkan sebagai satu persekutuan. Dan yang ketiga, tentunya ada pesan lagi, pencurahan roh Allah itu juga merupakan tanda bahwa Tuhan Allah itu tetap hadir di dunia ini bersama dengan kita umat manusia, ada dan tinggal bersama dengan kita, bersama dengan adik-adik dimanapun berada, supaya kita semua tentunya boleh diselamatkan oleh berkat pencurahan roh. Dan yang pesan yang keempat yang tak kalah pentingnya dan adik-adik harus ingat, ajakan Nabi Yoel untuk menyerukan nama Tuhan adalah ajakan untuk kita semua, umat manusia, supaya kita bisa menjadi satu keluarga. Karena kita semua, apapun suku kita, ras, apapun keadaan kita, apapun perbedaan kita, kita memiliki Allah yang satu, Allah yang sama. Mengingat roh yang dicurahkan itu juga satu dan menyatukan semua orang di segala suku bangsa, dimanapun Anda berada, dimanapun adik-adik berada, kita disatukan oleh roh yang tercurah itu. Itulah Romo Lopez, pesan yang bisa kita petik dari teks kitab suci. Ya, hari ini yang kita pakai untuk renungkannya kitab Nabi Yoel. Yoel. Ya, Yoel bab berapa Romo itu tadi? Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan 32. Oke. Jadi untuk adik-adik yang mungkin baru bergabung, itu kita membaca kitab Nabi Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Oke. Setelah Romo James memberikan pesan kitab suci kepada kita saat ini, adik-adik dan Bapak Ibu pemirsa di mana saja Anda berada, tentu pesan teks ini kita harus wujud nyatakan atau konkretkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka bagaimanakah kita mau menghidupi pesan teks ini dalam kehidupan sehari-hari kita, lebih khususnya untuk adik-adik sekami? Bagaimana kehidupan di rumah, bagaimana di kehidupan sekolah, teristimewa untuk satu pekan terakhir ini. Apa komitmen kita? Untuk itu adik-adik, seperti pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, kita selalu diingatkan untuk selalu menulis pada lembaran-lembaran kertas, supaya ditempel di tempat-tempat umum, misalnya di kamar, atau di ruang belajar, supaya setiap hari sebelum kita berangkat ke sekolah atau kemana saja kita sempat melihat, oh hari ini saya diingatkan oleh Tuhan melalui Romo James untuk ini, sesuai dengan pesan kitab suci yang kita renungkan hari ini. Untuk itu, sebelum kita masuk pada pesan kitab suci yang kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mendengar lagu yang akan dibawakan oleh Adi Ecen. Kita tepuk tangan untuk Adi Ecen. Ya. Luar biasa. Luar biasa.
Terima kasih Adi Ecen. Sekali lagi permainan piano yang sangat luar biasa. Semoga adik-adik kami di mana saja mereka berada, mereka juga dapat mengembangkan talenta mereka. Saat ini kita akan masuk pada bagian akhir dalam pendalaman kitab suci bersama narasumber kita Romo James MSc. Untuk itu bagaimanakah kita menghidupi teks kitab suci yang sudah kita dengar, yang sudah kita jawab, yang sudah kita dalami dalam kehidupan konkret sehari-hari kita. Bagaimana kita mau untuk menghidupinya secara konkret sebagai seorang sekami, seorang anak yang ada di tengah-tengah keluarga, di sekolah, dan di mana saja berada. Untuk itu, Romo James akan memberikan tips-tips bagi kita untuk menghidupi teks kitab suci yang baru kita dalami dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekali lagi kepada Romo James, disilakan. Nah, Romo Lopez, Iya. nah setelah kita tadi mendengarkan, mendalami teks kitab suci, kemudian kita sudah mendengarkan tadi pesan-pesan apa yang harus kita buat, tentunya akan menjadi lebih konkret. Kita bukan hanya menjadi pembaca, menjadi pendengar kitab suci sabda Tuhan, tapi kita juga harus menjadi pelaku. Untuk kita meningkatkan persatuan dalam persaudaraan. Amin. Apa yang harus kita buat di rumah dan di sekolah tentu adik-adik sekalian ya. Untuk meningkatkan persaudaraannya. Ya, Oke. itu ada harus kita buat. Kita jangan hanya cuma mendengar saja, kita hanya tahu, bukan hanya kita pintar dapat nilai A di sekolah tentang kitab suci pelajaran agama, tapi kita harus tindak lanjuti, kita harus buat. Bagaimana Romo menghidupi Lopez. itu ya? Ya. Menghidupi teks. Oh ya, firman Nah, itu ya. ada beberapa hal tentunya yang bisa dibuat, adik-adik juga bisa kembangkan. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya berikan untuk bisa dihidupi dalam persaudaraan di rumah. Yang pertama, di dalam keluarga. Dalam keluarga supaya kita bisa bersaudara tentunya kakak beradik, om, tante, oma, opa, tetangga. Kita harus saling menolong, membantu sama satu sama lain. Bila ada yang susah, ada yang sakit, kita mengunjungi, kita beri obat, kita memberikan bantuan, penerimaan. Mereka yang susah, ada yang bersedih, kita dengarkan mereka. Kita juga antara adik-adik sekalian, kakak adik, jangan saling berkelahi, kita harus saling mengalah. Supaya ada persaudaraan. Bila kalau tidak saling mengalah, lebih egois, maka kita akan selalu bertengkar, berkelahi terus dalam keluarga. Tentunya jangan tak kalah lupa juga, Romo Lopez, Iya. yaitu harus, supaya anak-anak harus taat pada orang tua. Taat. Supaya nilai-nilai persaudaraan, taat mendengarkan oma opa, om tante, dan keluarga-keluarga yang lainnya. Supaya persaudaraan di dalam keluarga itu sungguh tentu disempurnakan ya.
Itu yang bisa kita lakukan. Dan masih banyak hal lain. Adik-adik bisa tambahkan juga. Adik-adik yang bisa buat apa dalam keluarga supaya lebih bersaudara. Bisa tulis dalam chat itu, bisa dalam komentar, supaya mungkin teman-teman yang lain bisa tahu juga hal-hal apa yang harus dibuat untuk meningkatkan persaudaraan di dalam keluarga. Nah di sekolah adik-adik sekalian berjumpa dengan teman-teman, para guru. Nah di situ tentu ada berbagai perbedaan agama, perbedaan suku, ada perbedaan hobi. Nah bagaimana supaya bersaudara? Kita harus toleransi, harus menerima kekurangan mereka, menerima keterbatasan mereka, tidak saling membuli. Dan juga tentunya harus saling belajar satu sama lain. Mereka berasal dari mana, apa keluarga mereka dari apa, sehingga kalau kita saling mengenal satu sama lain, tentu bisa ada sikap toleransi. Dan tak kalah pentingnya, kita tidak berprasangka buruk terhadap teman satu sekolah. Kita tidak memilih-milih teman, tapi kita harus berteman dengan semua teman di sekolah supaya ada persaudaraan. Juga kita harus bekerja sama di sekolah, membantu guru-guru, membantu teman-teman sekolah, saling mendukung satu sama lain supaya bisa menjadi anak-anak yang berprestasi dan tentunya bisa lulus dengan baik atau naik kelas dalam mata pelajaran bisa menjadi yang terbaik. Begitulah kira-kira hal-hal sederhana yang bisa adik-adik lakukan di rumah dan di sekolah. Romo Lopez. Oke, Romo James. Adik-adik, itu adalah pendalaman yang coba kita dalami bersama dengan Romo James. Tapi adik-adik sekalian coba perhatikan latar belakang dari layar yang ada di HP Anda. Coba lihat, perhatikan. Romo Lopez dan Romo James ada di mana sekarang? Coba perhatikan. Kami ada di pintu kota Ambon Manise. Coba perhatikan Romo James dan Romo Lopez, kami punya baju. Warnanya hitam dan merah tapi motifnya sama. Coba perhatikan. Coba kameramen zoom, coba. Ini. Zoom. Sama, karena kami berdua bersaudara. Persaudaraan itu tidak hanya dari kata-kata, tapi harus lewat tindakan konkret. Bagaimana kita saling memaafkan, bagaimana kita saling mengampuni, bagaimana kita saling mendoakan. Tadi Romo James sudah mengatakan banyak hal. Cuma sebagai dirdios, Romo James, dirdios. Ya luar biasa. Oh ya, dirdios itu artinya direktur Komisi Kepausan Anak Misioner dari sekami tingkat Keuskupan Amboina Lopez. Dan informasi juga untuk Romo James dan Romo Eman serta tim Komsos di studio ini, kami tanggal 28 kami akan bersama-sama dengan anak-anak sekami Keuskupan Amboina mengikuti kegiatan TESUM. TESUM itu sekolah misioner di mana anak-anak kita mengikuti pendidikan selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu mereka akan menjadi animator dan animatris atau pendamping dengan sendirinya tanpa seleksi dan lain sebagainya. Adik-adik mau ikut ISOM. Adik-adik bisa ikut nanti, tanya di para pendamping animator animatris. Link di bawah ini. Nanti ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Komsos Keuskupan Amboina agar Anda tetap membaca link kegiatan TESUM di Makassar Ujung Pandang pada tanggal 28 sampai tanggal 29 September nanti. Ya. Oke, Romo James, kan kita sudah ada pada penghujung kegiatan pendalaman kitab suci ini, Romo James. Tentu sebagai MC saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo James. Romo James sudah berusaha hadir dalam segala kesibukan sebagai pastor paroki Hati Kudus Yesus ya, Pastor James. Tapi selain sebagai pastor paroki Hati Kudus Yesus, ada tugas tambahan dari tarekat juga untuk mengurus rumah retret di Wisma Gonzalo. Ya. Selain itu apalagi Romo punya aktivitas harian? Tugas tambahan apa di keuskupan? Ya biasa membantu para pastor-pastor di paroki lain kalau misalnya ada membutuhkan atau memberikan rekoleksi pada frater. Ya tergantung permintaan. Kita saling membantu sebagai satu bersaudara, sebagai para pastor, suster.
tarekat-tarekat atau dari umat minta bantuan, tentunya terbuka. Karena kita menanamkan nilai-nilai persaudaraan, saling membantu satu sama lain, Romo Lopez. Ya, luar biasa. Oke, Romo, semoga Romo James tetap diberi kesehatan, tetap semangat dalam amin. menjalankan tugas teristimewa menggembalakan umat di Paroki Hati Kudus Yesus ya. Iya. Oke, baik, adik-adik serta Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, sebelum kita menutup seluruh rangkaian kegiatan kita dengan doa dan berkat oleh Pastor James yang sekaligus sebagai narasumber kita pada malam hari ini, kita ada dalam doa umat. Pastor James akan mendoakan kita masing-masing. Tapi sebelumnya itu, adik-adik nanti tulis apa yang adik-adik buat, yang tentu sudah dengar dari apa yang disampaikan oleh Romo James tadi. Jadi apa yang mau dibuat? Oh, 1 minggu ini saya tidak mau untuk mengeluarkan kata-kata kotor kepada teman atau orang tua yang mengakibatkan ada keretakan, perenggangan sehingga hubungan kami tidak bersatu lagi, mereka tersinggung. Atau saya mau membantu teman yang sakit, atau saya membantu bapak, mama atau mama selama sepekan ini mencuci piring supaya mama bisa memperhatikan pekerjaan-pekerjaan lain atau apapun itu. Pokoknya pekerjaan atau suatu aktivitas yang membuktikan bahwa Adi mau supaya orang-orang yang ada di sekitar adik-adik kita semua mau bersatu. Persatuan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Romo James, silakan doa. Nah, adik-adik sekalian, mari kita siapkan hati, kita berdoa, doa permohonan. Kita ungkapkan, adik-adik siap di rumah juga untuk berdoa, menyampaikan. Di sini nanti Romo Lopez dan saya akan berdoa bersama. Mari kita siapkan hati, mari berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk seluruh anak-anak yang berada di Keuskupan Amboina dan dimanapun berada. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga untuk anak-anak yang mereka sudah tidak memiliki orang tua, yatim piatu. Semoga mereka juga bisa menemukan keluarga-keluarga yang bisa membantu mereka meringankan beban kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga untuk setiap adik-adik kita, anak-anak yang sementara sakit, yang sementara susah. Semoga mereka boleh dijamah, disembuhkan Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berseru, kami percaya, masih banyak di berbagai tempat, anak-anak berseru kepadamu, mereka dalam kesulitan, dalam pergumulan, mereka mohon kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan-seruan mereka, permohonan-permohonan mereka yang mereka sampaikan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan dengan doa-doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita berdoa, doa penutup dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Sang Penyelamat kami, terima kasih karena Engkau telah dan selalu menyatukan kami sebagai putra dan putrimu yang Kau kasihi. Walaupun kami berbeda-beda, kami tahu bahwa Engkau telah mengasihi kami tanpa kecuali. Allah Bapa kami, curahkanlah roh-Mu kepada kami, agar dapat selalu membangun hidup rukun sebagai saudara. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati adik-adik sekalian dimanapun berada. Berkat Tuhan dicurahkan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo James. Bapak Ibu saudara-saudari adik sekami di mana saja Anda berada. Kita tentu pada pekan-pekan berikut tidak akan berjumpa lagi dalam pendalaman kitab suci. Karena kita sudah ada di penghujung
pekan terakhir dalam bulan Kitab Suci Nasional bulan September. Kita akan berjumpa pada program-program yang lain. Untuk itu, jangan lupa adik-adik, Anda membantu keuskupan dengan menekan subscribe, klik lonceng YouTube Komsos Keuskupan Amboina, supaya kita sama-sama membagi kasih kepada teman-teman kita di mana saja mereka berada. Akhir kata, saya Pastor Lopez dan Pastor James, Pastor James, bersama dengan tim kru Komsos Keuskupan Amboina, Pastor Eman, dan yang ada di studio, serta mungkin yang sementara pulang tadi untuk mandi dan lain sebagainya. Terima kasih banyak untuk kebaikan Anda semua dalam memberikan diri untuk membantu keuskupan teristimewa Komsos. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ingatlah, membaca kitab suci, mendengar kitab suci, dan melaksanakannya sama seperti seorang yang membangun rumah di atas batu karang. Ketika datang badai, rumahnya tetap berdiri kokoh. Pakailah kekuatan kitab suci firman untuk menjadi fondasi bagi perjalanan perkembangan hidupmu, adik-adik yang terkasih. Duc in altum.